Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu ada dalam kesehatan ya. Hari ini kita masih membahas tema 9 ya, menjelajah angkasa luar pada mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas materi tema 9 subtema 3 ya. KD yang kita bahas ya masih sama dengan KD yang sebelumnya, yaitu 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Untuk hari ini ada 2 materi yang akan kita bahas ya. Di antaranya materi yang pertama yaitu tentang modernisasi dalam bidang transportasi darat. Dan materi yang kedua yaitu modernisasi dalam bidang transportasi air dan udara. Kemajuan teknologi transportasi sekarang telah mengalami kemajuan yang pesat, baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi juga semakin baik dan lengkap ya. Sarana transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia ataupun barang. Contohnya mobil, sepeda motor, kereta api, bus, dan truk ya. Sedangkan prasarana transportasi adalah alat penunjang kelancaran pengangkutan ya, seperti jalan raya, jembatan, terminal, dan stasiun udara. Kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu modernisasi dalam bidang transportasi darat ya. Kemajuan teknologi transportasi sekarang ini telah menunjukkan kemajuan yang pesat ya, baik transportasi darat, air, dan udara. Nah, di sini contoh transportasi darat ya, sesuai gambar yaitu kereta ya. Nah, di sini kemajuan teknologi transportasi darat dicirikan dengan alat transportasi yang memudahkan manusia dalam bepergian ya. Contohnya alat transportasi yang memiliki waktu tempuh cepat ya, yaitu kereta api dan pesawat terbang ya. Kemudian contoh alat transportasi lain juga banyak ya, seperti mobil, bus ya, kemudian motor. Nah, itu juga merupakan alat transportasi ya, tapi di sini yang memiliki waktu tempuh cepat ya, diantaranya kereta api, pesawat terbang. Selanjutnya di sini ada dampak positif dan negatif dari perkembangan alat transportasi ya. Yang pertama, dampak positifnya yaitu memudahkan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Sangat memudahkan sekali dengan adanya transportasi. Kemudian pengiriman barang pun dapat dilakukan dengan cepat ya. Ini juga dampak positif dari perkembangan transportasi. Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah bepergian ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun di sini meski adanya dampak positif, di sini juga ada dampak negatif ya dari perkembangan transportasi. Dampak negatifnya yaitu polusi udara ya, yang berasal dari asap kendaraan, kemudian mengakibatkan kemacetan. Nah, inilah dampak negatif dari perkembangan transportasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke modernisasi dalam bidang transportasi air ya.
transportasi air ini banyak sekali ya. Ada yang tradisional dan ada juga yang modern. Kalau contoh alat transportasi air yang tradisional yaitu seperti rakit ya. Nah, kalau contoh alat transportasi air yang modern itu perahu dan kapal ya. Kapal laut ya maksudnya. Nah, di sini transportasi air bermanfaat untuk masyarakat ya, berpindah tempat antar pulau ya melalui jalur air. Kemudian di Indonesia juga transportasi air sangat diperlukan ya, karena Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Nah, makanya transportasi air sangat diperlukan oleh masyarakat di Indonesia ya. Selanjutnya di sini kita masuk ke materi yang terakhir ya, yaitu modernisasi dalam bidang transportasi udara ya. Nah, di sini alat transportasi udara ini contohnya seperti helikopter ya dan pesawat terbang. Alat transportasi udara ini jauh lebih cepat ya kalau dibandingkan dengan transportasi darat maupun transportasi air ya. Hal ini disebabkan karena jalur udara yang relatif tanpa hambatan ya, dan teknologi mesin yang menggunakan jet ya. Nah, di sini gambar contoh transportasi udara ya, yaitu pesawat terbang. Transportasi udara sangat dibutuhkan juga untuk mempersingkat waktu perjalanan ya. Namun kekurangannya dari transportasi udara yaitu biaya perjalanannya lebih mahal ya dibandingkan dengan transportasi darat maupun laut ya. Ini mungkin bisa disebut dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya yaitu kekurangannya, biayanya lebih mahal ya dari transportasi darat maupun laut. Sedangkan kalau dampak positifnya yaitu mempersingkat waktu ya, atau menghemat waktu untuk bepergian. Nah, anak-anak sekalian, mungkin materi hari ini Ibu cukupan sekian ya. Untuk materi tema 9 berarti sudah beres ya. Nah, sekarang kalian buka bupenanya, buka bupena 6D-nya ya. Kalian kerjakan tugasnya halaman 176 ya. Latihan soal subtema 3. Untuk tugas hari ini tidak usah kalian kirimkan ya, tapi kalian wajib mengerjakannya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya ya. Mungkin kita akan PH karena materi tema 9 sudah beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.